Puji Tuhan, haleluya. Salam sejahtera bagi seluruh keluarga besar GPDI El Shaddai. Rise up, bangkit, bergerak, berdampak. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di Keluaran pasal 38. Saya akan membaca itu semua, ada 31 ayat. Tapi kita akan belajar tentang biaya untuk mendirikan kemah suci dari ayat 21 sampai ayat yang ke-31. Tapi saya akan membaca ayat 21 sampai 23. Demikian bunyi firman Tuhan. Inilah daftar biaya untuk mendirikan kemah suci, yakni kemah suci tempat hukum Allah, yang disusun atas perintah Musa oleh orang Lewi di bawah pimpinan Itamar anak Imam Harun, Basaliel bin Uri bin Hur dari suku Yehuda, membuat segala yang diperintahkan Tuhan kepada Musa, dan bersama-sama dengan dia turut Aholiab anak Abisamah dari suku Dan, seorang tukang dan ahli, seorang yang membuat tenunan yang berwarna-warna dari kain ungu tua, dari kain ungu muda, dari kain kirmisi, dan dari lenan halus. Saya beri tema firman Tuhan terperinci dan mendetail. Terperinci dan mendetail. Kalau kita membangun, ingin mengerjakan proyek apapun, entah membangun rumah, itu bukan hal yang mudah. Terlebih dulu harus ada perencanaan yang terperinci, tidak sembarangan, jadi harus direncanakan itu terperinci dan dengan matang, agar proyek atau rumah yang kita bangun itu dapat berjalan dengan baik. Demikian juga halnya dalam mendirikan kemah suci. Ini bukan proyek yang kecil karena dibutuhkan bahan yang banyak. Kemah suci itu bukan rumah biasa, bukan tempat tinggal kita, bukan proyek yang ada di dalam dunia ini. Tetapi itu dibutuhkan banyak material yang mewah. Ditambah lagi itu bukan hanya proyek untuk seorang manusia, melainkan untuk Tuhan Allah yang Maha Kudus. Kemah suci itu dibuat untuk Tuhan Allah yang Maha Kudus. Sebelum kemah suci mulai didirikan, bahan-bahannya disusun dalam sebuah daftar agar nantinya pembangunannya dapat berjalan dengan baik. Musa memerintahkan orang Lewi untuk membuat perincian yang mendetail. Pertama, orang-orang yang dipercaya untuk bertanggung jawab atas daftar tersebut adalah Itamar. Itamar itu sebagai pemimpin orang Lewi, tadi kita sudah baca dalam ayat 21. Basaliel sebagai pelaksana pembangunan, itu dalam ayat 22. Dan Aholiab itu sebagai seorang tukang dan ahli dalam ayat 23. Kedua, material yang dibutuhkan adalah emas. Dari persembahan unjukan itu dalam ayat 24, perak dari setiap orang yang berumur 20 tahun ke atas, itu dalam ayat 25 sampai 28.
dan tembaga dari persembahan unjukan. Itu bahan-bahan yang diperlukan untuk membangun bait suci, untuk membangun rumah tempat kediaman Allah. Jadi mendirikan kemah suci itu tidak boleh dikerjakan secara terburu-buru, cepat-cepat atau apa adanya, tapi harus ada perencanaan yang sangat terperinci dan mendetail. Haruslah ditentukan secara jelas siapa yang memimpin, siapa yang ahli dalam mengerjakannya, apa saja jenis material yang dibutuhkan, dari mana sumbernya, berapa jumlahnya, dan untuk apa saja penggunaannya. Hasilnya kemah suci dapat didirikan tanpa ada seorang pun yang lalai, dengan kualitas yang tertinggi dan terjamin. Tidak ada seorang pun yang lupa, yang lalai, atau sesuatu pun yang kurang. Jangan sampai nanti itu dalam pembangunan itu ada sesuatu yang kurang, tapi semua itu sudah terhitungkan dan semua itu sudah disusun dengan begitu mendetail, sehingga satu persatu sudah diserahkan kepada orang-orang yang bertanggung jawab. Sebab pembangunan ini bukan rumah untuk manusia, tapi ini adalah bait suci Allah, tempat kediaman daripada Allah. Jadi harus terperinci dan dilakukan itu semuanya, jangan sampai terhenti. Tempat ibadah yang kudus bagi Tuhan itu dapat dibangun dengan kualitas yang tertinggi dan terjamin. Itu adalah bait suci Allah. Di dalam firman Tuhan kita tahu dikatakan di dalam 1 Korintus bahwa hidup kita adalah bait suci Allah. Itu di dalam kehidupan kita itu harus dilakukan semuanya dengan kesucian, dengan terperinci, supaya Allah itu boleh bertahta dan boleh tinggal di dalam kehidupan setiap umat manusia. Kalau di zaman Perjanjian Lama, Allah itu tinggal di bait suci yang dibangun oleh tangan manusia. Tapi dalam Perjanjian Baru, kita sebagai orang-orang percaya, hidup kita itu adalah bait suci Allah, di mana Allah akan tinggal terus di dalam kehidupan kita. Sebab itu hendaklah dalam mengerjakan proyek, entah itu di gereja ataupun di mana saja, ataupun kalau kita merindukan supaya Allah itu boleh tinggal di bait suci kita itu, mari kita sucikan kehidupan kita supaya itu semua boleh layak di hadapan Allah, supaya Allah boleh tinggal di dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Hidup kita itu adalah bait suci Allah. Sebab itu mari kita mau selalu hidup di dalam kekudusan, membiarkan Allah boleh selalu bertahta di dalam kehidupan kita, karena hidup kita ini adalah rumah Allah.
Mari kita hidup di dalam kekudusan, terperinci, mendetail dalam membangun bait Allah. Begitu juga kita harus berhati-hati dalam segala hal, supaya Allah itu boleh tinggal di dalam kehidupan kita. Hidup ini menjadi bait suci Allah untuk selama-lamanya. Mari Bapak Ibu kita mohon kekuatan daripada Tuhan, supaya Tuhan memberi kekuatan kepada kita untuk selalu hidup di dalam kekudusan, agar kita layak untuk ditinggali Roh Kudus dalam kehidupan kita untuk selama-lamanya. Sekian firman Tuhan. Terima kasih telah mengikuti renungan 79. Kiranya dapat menjadi berkat kita semua. Bapak, Ibu, Saudara yang ingin didoakan untuk pokok doa tertentu, menceritakan kesaksian baik mujizat, kesembuhan, pemulihan masalah keluarga dan lain-lain, dapat disalurkan melalui cas WhatsApp di nomor 081327420088. Mari kita berdoa. Bapa yang ada di dalam surga, kami mengucapkan syukur kepadamu Tuhan. Engkau sudah memberkati kami dengan kebenaran firman-Mu. Tuhan, kami mohon Kau kuduskan kehidupan kami, umat-Mu, keluarga besar GPDI El Shaddai. Biarlah hidup kami ini boleh menjadi tempat tinggal Engkau, bertahta di dalam kehidupan kami untuk selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Engkau jagai, supaya kami boleh selalu hidup di dalam kekudusan dan layak di hadapan hadirat-Mu. Kami tidak lupa berdoa untuk Ibu Gembala kami, topang terus pelayanannya. Beri kekuatan lahir dan batin, kesehatan, hikmat yang bertambah-tambah. Singkapkan setiap rahasia firman-Mu. Tidak ada satupun yang disembunyikan untuk disampaikan kepada jemaat. Biarlah Tuhan keluarga GPDI El Shaddai ini boleh hidup menurut kehendak-Mu, menurut firman-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati multimedia yang dengan setia melayani kami. Berkati pakai hidup mereka yang masih muda. Berkati dan balas mereka dengan limpah-limpah. Terima kasih, dengar doa kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai keluarga GPDI El Shaddai dan setiap orang yang dikuduskan dalam Kristus dan yang dipanggil menjadi orang-orang kudus, dengan semua orang di segala tempat yang berseru kepada nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin.